Halo Shalom saudara, selamat pagi. Ketika saya berdoa hari ini, Tuhan tiba-tiba memberikan saya sebuah penglihatan. Ada 2 buah cawan yang hari ini ada di bangsa Indonesia. Yang pertama, cawan itu berisi apa? Dosa, kemarahan, kesalahan, tentang murka, angkara murka. Tapi cawan yang satu lagi itu berisi apa? Pujian, penyembahan, dan doa. Dan saya lihat cawan yang satu ini, yang doa, pujian, penyembahan itu belum terisi penuh. Sudah mulai terisi tapi belum penuh. So poin yang pertama, Tuhan bilang untuk seluruh anak-anak Tuhan, gereja Tuhan, mari kita bangkit. Kita isi cawan doa, pujian, penyembahan. Kita minta pengampunan Tuhan, kita minta belas kasihan Tuhan, kemurahan Tuhan atas bangsa Indonesia. Sehingga ketika cawan daripada doa pujian penyembahan itu penuh, saya yakin revival, pemulihan, transformasi terjadi buat bangsa Indonesia. Yang kedua, saudara, Tuhan katakan seperti ini, jangan sampai salah fokus. Saudara, ingat di Efesus berkata Tuhan bahwa peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan roh-roh di udara. Hari ini kalau kita mau melihat transformasi, kebangunan rohani, kita fokus untuk doa peperangan rohani, lawan spiritnya, lawan kuasa kegelapannya. Baik itu roh mamon, cinta uang, kelicikan, korupsi, ketidakadilan, angkara murka, kerusakan, apapun bentuknya saudara. Ayo bangkit anak-anak Tuhan, kita doa peperangan rohani, kita pakai perlengkapan senjata perang kita, yaitu pedang roh, firman Tuhan. Dan hari ini jangan kita lawan dengan apa yang kita lihat dengan mata, kita lawan apa yang kita gak bisa lihat dengan mata, yaitu apa? Alam rohnya, spiritnya, kuasa kegelapannya saudara. Patahkan setiap siasat kegelapan, patahkan setiap dalang-dalang di alam roh yang berusaha mencerai-beraikan, menghancurkan bangsa Indonesia. Lawan dengan firman Tuhan, lawan dengan kuasa Tuhan. Ayo anak-anak Tuhan bersatu. Dan 3, ada pernyataan kalimat seperti ini, still have a hope in the darkness. Ayo punya harapan di tengah masa kelam, sekalipun di tengah kegelapan yang hari ini kita lihat. Saudara, tiba-tiba Tuhan ingatkan kembali saudara, waktu 12 pengintai, 10 pengintai mereka ketakutan karena dia fokusnya raksasa, dia fokusnya diri dia belalang, dia fokusnya sama masalahnya. Tapi Yosua dan Kaleb, dia fokus sama janji Tuhan. Hari ini mau gak di tengah kegelapan, di tengah kabar gak baik, kita mau berdiri seperti Yosua dan Kaleb. Kita tetap mempercayai bahwa kebangunan rohani itu bisa terjadi buat bangsa Indonesia. Kita harus tetap percaya walaupun keadaan buat kita sulit untuk percaya. Tapi saya percaya orang-orang yang berani bermimpi, orang-orang yang berani percaya, orang-orang yang mau terus pegang firman Tuhan, orang-orang tersebut kita semua, kita akan masuk tanah perjanjian yang penuh harapan. Amin saudara, bangkitkan iman kita, selalu ada pengharapan di masa depan. Jangan kita mau kalah dengan kenyataan, kalahkan kenyataan dengan doa-doa kita. Yang keempat, untuk semua yang nonton video ini, video TikTok ini, Instagram, apapun itu, saya ajak ya saudara, setiap hari minimal 5 menit aja saudara, lepaskan kata-kata berkat, deklarasi firman Tuhan buat bangsa Indonesia. Kita perkatakan negara kita aman, negara kita sejahtera, orang-orang kecil, rakyat-rakyat kecil dibela, akan ada peningkatan ekonomi, pendidikan, kesehatan, apapun itu. Saudara, pakai mulut kita untuk memberkati bangsa kita, pakai mulut kita untuk doa, untuk deklarasi. Amin saudara, setiap hari. Mungkin saudara bisanya 5 menit, gak apa-apa. Perkatakan shalom Indonesia, Indonesia negara yang diberkati Tuhan, Indonesia ngalami revival, Indonesia ngalami hal-hal yang dahsyat yang luar biasa. Dan yang kelima, yang terakhir, kita tuh gak bisa milih loh lahir di negara mana. Kalau kita ada di Indonesia, berarti ada rencana Tuhan. Ayo cintai bangsa ini, ayo kita tetap berdiri, tetap mencintai bangsa ini saudara. Karena saya yakin kalau saudara kita semua menjadi warga Indonesia, artinya Tuhan punya rencana. Firman Tuhan berkata apa? Usahakanlah kesejahteraan kota dimanapun kita dibuang. Ayo, karena kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraan kita. So kita berdoa hari ini, kita cintai bangsa Indonesia. Ingat gak saudara di Keluaran, waktu bangsa Israel itu lagi kena perbudakan, dalam perbudakan Mesir, mereka gak tahan, akhirnya mereka berseru sama Tuhan. Dan seruan mereka sampai di tahta Tuhan, sehingga waktunya tiba Tuhan memberikan pembebas buat bangsa Israel, yaitu Musa dan Harun. Dan saya tutup video ini dengan firman Tuhan 2 Tawarik 7 ayat 14. Dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka, memulihkan Indonesia. Ada amin saudara, tetap semangat dan Immanuel.